Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk sobat tani dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat mikroorganisme lokal atau yang biasa disebut dengan MOL. Bagi kita yang sudah lama menjalankan pertanian secara organik, tentunya pembuatan MOL ini tentu tidak asing lagi. Menurut saya, pemahaman dan kemampuan membuat MOL merupakan hal yang sangat penting untuk kita kuasai kalau kita ingin menjalankan proses bertani lebih hemat dan lebih sehat. MOL adalah sekumpulan bakteri baik yang bisa kita gunakan untuk menyuburkan tanah, membuat kompos, pupuk organik, dan pupuk tanaman, juga sebagai bahan pembenah tanah. Jadi, kalau kita ingin menyuburkan tanah, kita dapat menggunakan beberapa jenis mikroorganisme. Kenapa mikroorganisme ini bisa mempunyai begitu banyak fungsi? Karena memang organisme ini adalah merupakan jenis-jenis mikroorganisme yang sudah dikenali dan memang terbukti dan bisa mengurai bahan-bahan organik yang ada di alam itu, sehingga bahan-bahan unsur hara yang ada di dalam bahan organik itu bisa keluar terekstrak, bisa diserap oleh tanaman. Jadi penting dan banyak sekali manfaatnya. Jika kita membeli di toko pertanian mikroorganisme atau E4, tentu akan memakan biaya yang lumayan apabila terus-menerus, karena itu ada baiknya kita membuat sendiri. Dengan membuat sendiri, sebenarnya kita bisa mendapatkan mikroorganisme atau kumpulan bakteri yang bisa dibilang yang sama fungsinya, walaupun kita bilang sama baiknya atau bahkan lebih baik mungkin tidak bisa dibandingkan dengan yang pabrikan yang lebih terukur dan sudah terbukti secara ilmiah dan melewati beberapa kali penelitian yang terbukti bagus. Sedangkan kalau yang produksi rumahan memang bagus, tetapi kita tidak bisa membandingkannya dengan yang pabrikan. Bakteri yang tergandung di dalam mikroorganisme lokal ini biasanya ada beberapa macam yang bermanfaat untuk kepentingan kita bertani. Yang pertama yaitu bakteri fotosintetik, adalah bakteri bebas yang bisa mengisolasi nitrogen, bisa mengisap gula, protein, dan bahan-bahan aktif yang mengandung unsur hara, agar bahan-bahan itu unsur-unsurnya bisa keluar substrat, dan substratnya inilah yang digunakan tanaman. Misalnya kita punya sampah organik, tidak bisa langsung kita gunakan serta-merta diambil zatnya oleh tanaman, dan itu fungsinya mikroorganisme di mana dia itu bekerja untuk mengurai, menghancurkan, memfermentasi sampah-sampah organik agar zat-zat yang terkandung tersebut keluar dalam bentuk yang bisa diserap oleh tanaman. Kemudian yang kedua mengandung lactobacillus, bakteri yang mempercepat fermentasi. Bila ada pengurai bakteri inilah yang mempercepat fermentasi. Kemudian mengandung Streptococcus dan Actinomycetes. Kedua macam mikroorganisme ini merupakan yang dapat mengeluarkan zat antibiotik dan bisa menghancurkan di dinding sel jamur atau bakteri yang jahat. Nah, di sini ada 2 liter cairan air keras. Yang pertama kita campurkan dengan terasi secukupnya. Kira-kira yang saya pakai adalah 10 gram. Kemudian untuk air yang beras yang kedua, saya akan campurkan dengan gula merah sekitar 500 gram. Setelah kita memasukkan gula merah tadi dan terasi pada kedua air cucian terasi ini, kita aduk sampai rata, kita kocok sampai rata. Sampai rata. Begitupun yang satunya. Setelah ini tercampur, kemudian
kita masukkan ke dalam wadah yang sudah boleh dimakan, yaitu terdapat buah-buahan busuk tadi. Kemudian kita campurkan. Setelah dimasukkan ke dalam wadah ini, kita tutup dengan rapat, dan ini akan terjadi fermentasi sekitar 2 mingguan. Jadi setiap hari atau 2 hari sekali kita harus membuka wadah ini agar gasnya keluar, tidak terkumpul di dalam tempat ini. Kita tunggu lagi 2 minggu nanti. Nah, itu tadi bagaimana cara pembuatan malt sederhana yang dapat saya jelaskan. Demikianlah dapat saya